Bismillah. Yang kami hormati para panelis yang juga kebetulan ketua ya, bukan ketua ya, lurah dari ada dari Semarang, ada dari UNS dan juga Unsud. Yang kami hormati pula dua kandidat putra terpilih ya, harapan bangsa, dua pemuda harapan bangsa yang begitu cerah ceria pagi ini. Mari kita awali acara kegiatan ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah bisa menjadi pembuka kelancaran pagi ini acara sesi debat terbuka. Tapi kalau kata Mas Rudi kemarin di pekan kemarin itu tidak setuju disebut debat ya Mas ya. Setujunya berbagi gagasan gitu. Oke, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Darsono, awardee dari PK 164. Kebetulan juga saat ini masih belum selesai di UPI, Pendidikan Bahasa Inggris, Magister. Dan saya akan membacakan tatip atau aturan dari debat kali ini. Mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan slide-nya. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, aturan debat. Debat akan dipimpin oleh moderator, yaitu saya. Kemudian debat ini nanti akan terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama berupa pemaparan visi misi dan program kerja. Masing-masing kandidat nanti diberi durasi waktu 5 menit. Kemudian di sesi kedua ada tanya jawab dengan panelis. Nanti ada 3 orang panelis yang berasal dari Lurah LPDP UNS, Semarang, dan Unsud. Setiap panelis diberikan kesempatan untuk mengajukan 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh kedua kandidat. Setiap kandidat diberikan waktu 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Kemudian, next. Sesi ketiga merupakan head-to-head debat, di mana setiap kandidat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat lainnya. Durasi tanya jawab untuk masing-masing kandidat ada 15 menit. Kita hanya membatasi durasi, tapi tidak membatasi jumlah pertanyaan. Kemudian sesi 4, tanya jawab antara kandidat dengan audiens. Audiens dapat mengajukan pertanyaan secara langsung maupun melalui kolom Q&A yang tersedia. Masing-masing kandidat diberikan durasi waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Setelah sesi 4, masing-masing kandidat diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan closing statement. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjutkan eh, ke sesi debat dan juga perkenalan, kita buka dulu. Setelah tadi Bismillah, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan juga pemutaran Mars LPDP. Kepada para hadirin, dipersilakan untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan seksama. Kepada operator, silakan.
kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Oke, demikian tadi pemutaran lagu Mars dan juga lagu Indonesia Raya. Semoga menambah rasa nasionalisme kita dan menjadi pengingat bagi kita ya, kalau kita adalah para satria cendekia harapan bangsa gitu. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang kandidat kita. Kandidat pertama itu ada Mas Ardi Aprilianto. Beliau Magister Teknik Industri, alumni Universitas Indonesia. Eh, PK-nya atau persiapan keberangkatan PK 156, beliau bisa dikulik di kepoin di @ardi_aprilian. Kemudian kandidat kedua ada Mas Syafrudi, Magister Teknik Elektro, alumni Universitas Gadjah Mada PK 169, bisa dikulik di @syafrudi_. Nah, jadi ya, beliau juga dosen muda ya, dosen keren ini. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sesi satu. Sesi satu pemaparan visi, misi, dan program kerja oleh masing-masing kandidat. Izinkan saya mau menyampaikan dengan sebuah pantun Sungai Barito di Kalimantan kepada Mas Andi Aprilianto. Kami persilahkan. Oke, cakepnya kurang nih ya tadi ya Mas Darsono ya. Oke, terima kasih Mas Darsono atas kesempatannya. Wis, Mas Yudi Aprianta nih, MD Lampung nih. Terima kasih sudah mampir Mas Yudi. Oke, sebelumnya mungkin selamat pagi dulu ya untuk teman-teman LPDP Semarang, UNS dan juga Unsur, teman-teman awadi yang lain yang sudah eh, berkenan meluangkan waktunya. Oke, apakah slide saya kelihatan sudah? Kelihatan, Mas. Oke, terima kasih. Saya Ardi dari Kudus ya, asalnya PK 156. Eh, mungkin eh, apa yang ingin kami bawa untuk ke depan apabila nanti mendapatkan amanah ya, kami ingin tetap menjadikan Mata Garuda Jawa Tengah sebagai rumah bagi award di LPDP Jawa Tengah, baik yang berasal maupun saat ini berdomisili di Jawa Tengah ya. Kemudian 3 pengurusan ke depan apabila nanti mendapatkan kepercayaan, kami ingin membangun Mata Garuda Jawa Tengah agar bisa menjadi Mata Garuda yang asik dan juga kontributif ya. Nah, asik ini sebenarnya ada singkatannya ya teman-teman ya. Kita ingin mengaktifasi kembali, menjadikan yang lebih aktif ya. Misalnya saat ini ada 50 orang, yang ke depan kami harap bisa lebih banyak lagi dari 50 untuk bisa bergabung di dalam Mata Garuda Jawa Tengah. Kemudian kita ingin juga mensinergikan satu sama lain dalam menjalankan peran maupun kontribusi dari program-program yang nantinya akan kita adakan. Kemudian kita ingin meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik internal maupun eksternal,
agar nantinya bisa memberikan dampak yang ataupun hasil yang lebih baik lagi. Kemudian kita sebagai awardee juga kita ingin memberikan kontribusi dalam berbagai hal yang ada dengan berbagai keilmuan yang kita miliki ya satu sama lain. Beberapa program yang ingin kita usung, kita ingin melanjutkan sosialisasi dan juga mentoring beasiswa. Ke depannya kita sudah 3 kali ya untuk mengadakan dari tahun 2021 sampai 2023. Di sini kita juga turut berkontribusi ya, harapannya bisa membantu LPDP untuk mencetak SDM unggul ya untuk Indonesia. Kemudian yang kedua kita ingin mempersiapkan ataupun membantu teman-teman yang masih ongoing agar nantinya ketika nanti memasuki dunia kerja kembali itu bisa nanti langsung sudah ada persiapan, sudah ada planning ya ke depannya agar nanti masa jeda atau masa tunggu itu bisa terminimalisir dengan. Kemudian yang ketiga kita ingin berkontribusi dalam bentuk educational post di mana kita yakin teman-teman awardee kita itu banyak ya dari berbagai disiplin ilmu baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Harapannya nanti kita bisa sharing baik itu dari sesi Zoom ataupun nanti mulai dengan postingan-postingan yang ada di media ya. Kemudian kita ingin lebih mengeratkan internal kita, baik itu di kepengurusan maupun di awardee keseluruhan di Jawa Tengah, termasuk juga di kelurahan ya, agar nantinya kita bisa sinergi dan saling mengeratkan, semakin solid, semakin kompak, dan mencapai tujuan bersama biar lebih mudah lagi ya ke depannya. Ini mungkin ada teman-teman dari chapter UPI ya yang kemarin sempat mengadakan temu. Kita juga nantinya ingin mapping di berbagai lokasi yang saat ini ada awardee LPDP Jatengnya, biar nanti juga walaupun jauh kita bisa tetap berkoneksi satu sama lain di berbagai daerah. Kemudian kita ingin juga melanjutkan program-program pengabdian masyarakat yang kemarin sudah beberapa kita lakukan ya, santunan ayah yatim, maupun donasi dan lain sebagainya, di mana kita nantinya akan cari teman-teman atau tempat-tempat masyarakat yang membutuhkan bantuan dan supporting kita ya. Baik itu dari kalangan UMKM, masyarakat, dan lain sebagainya yang sekiranya nanti butuh bantuan. Kemudian kita juga ingin nantinya memfasilitasi teman-teman awardee ongoing ya, untuk nantinya bisa lebih cepat untuk menyelesaikan studinya, baik itu nanti sharing session terkait jurnal, tesis, dan lain sebagainya, karena banyak teman-teman kita yang berprofesi sebagai dosen juga. Kemudian kita juga tetap akan mensupport berbagai program yang dibutuhkan untuk MG Jateng sendiri ya. Kemarin kita supporting untuk pengadaan KTA, pemilu di pusat, LPDP Festival, sharing beasiswa, ada beberapa permintaan juga dari teman-teman komunitas Jawa Tengah ya, yang mungkin beberapa kali minta suplai awardee kita untuk nantinya menjadi narasumber. Dan berbagai program-program ini nantinya yang sekiranya dibutuhkan oleh teman-teman di komunitas lain, nanti ke depan tetap akan kita usahakan untuk bisa disupport ya, baik SDM ataupun yang lain. Mungkin itu saja sedikit pengenalan dari visi misi maupun program yang ingin kami usung. Terima kasih Mas Darsono, waktu dan tempat kami kembalikan lagi. Oke, terima kasih Mas Ardi. Programnya memang benar-benar ya. Kota Batu, Kota Asik. Kota Batu, Kota Asik. Kota Batu, Kota Gresik. Kandidat nomor 1 programnya asik gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Ardi. Sudah cukup komprehensif penjelasannya. Kemudian akan dilanjutkan kandidat kedua. Naik bendi untuk liburan kepada Mas Rudi, kami persilahkan. Cakep. Saya mau memastikan suara saya terlebih dahulu, Mas Darsono, apakah Ya. jelas? Karena tadi saya mendengar Mas Ardi nggak jelas. Jelas ini jelas. Jelas ya, oke. Baik, izin sharing ya, teman-teman, Mas Mbak, semuanya. Apakah sudah terlihat? Ini sudah ya? Sudah. Ya, semoga sudah. Baik, Mas Mbak semuanya, perkenalkan nama saya Syafrudi. Singkatnya sekarang ini saya jadi dosen ya di Universitas Prasetya Mulia di Tangerang. Kemudian saya adalah bukan mantan sih, alumni LPDP di PK 169. Berikut adalah CV saya dan pengalaman organisasi saya yang kalau Mas Mbak semuanya pengen lihat bisa saya kasih. Visi saya dalam membangun ini, dalam membangun MG Jateng nantinya jika terpilih adalah ada di 3 poin ya.
Pertama ada edukasi, wirausaha, teknologi, yang ke semua itu saya rumuskan atau kami rumuskan dalam kemandirian edukasi, inovasi wirausaha, dan teknologi progresif menuju harmoni dan keunggulan bagi masyarakat Jawa Tengah. Terdengar futuristik, visioner gitu ya. Tapi sebetulnya apa sih maksudnya? Kita akan kulik. Yang pertama adalah di pendidikan. Kami mengusung pendidikan inklusif dan berkualitas dengan cara meningkatkan akses informasi dan sumber daya pendidikan dengan menyediakan berbagai akses pelatihan dan pengajaran, mendukung pendidik dengan pelatihan berkala untuk memanfaatkan teknologi, menyelenggarakan sesi pelatihan dan workshop secara lokal tentang cara mencari dan mengajukan beasiswa pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di ekonomi dan kewirausahaan, kita akan coba mengorganisir lokakarya dan sesi pelatihan lokal untuk UMKM, fokus pada manajemen usaha, strategi pemasaran, dan administrasi keuangan. Kemudian kita juga akan membentuk komunitas kewirausahaan lokal ya untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan serta memberikan pendampingan sesama pengusaha, yang itu nantinya juga sebagai jaringan kolaboratif antara UMKM untuk memfasilitasi kerjasama yang akan mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Karena saya sangat dekat dengan teknologi, saya dosen CSE, Computer System Engineering, saya teknik elektro ya, jadi isu tentang teknologi juga menjadi prihatin dari saya ya di Jawa Tengah. Ya, bentuknya apa? Itu akan mempromosikan adopsi teknologi di institusi pendidikan, UMKM, dengan cara menyediakan pelatihan, infrastruktur, atau bahkan akses ke teknologi yang diperlukan. Kemudian kita juga akan menginisiasi program pelatihan digital ya untuk masyarakat, khususnya adalah untuk masyarakat yang kurang terpapar teknologi dalam tanda kutip, untuk membangun keterampilan teknologi yang relevan seperti literasi digital dan pemrograman dasar. Kemudian itu semua visi dan misi semua itu kami rangkum dalam dalam beberapa program. Yang pertama adalah MG Jateng Edu Hub. KPI-nya adalah jumlah partisipasi serta persebaran informasi. Kemudian targetnya ada 50. Kegiatannya kita adalah mengadakan seminar dan lokakarya atau workshop pendidikan terbuka dengan topik yang relevan dan menarik. Contohnya tadi kita sudah membahas tentang mental health ya. Kita juga bisa bawa itu ke dalam satu topik di MG Jateng Edu Hub. Kemudian mengembangkan platform online untuk akses mudah ke sumber daya pendidikan. Ini ada asterisnya, maksudnya kita juga bisa bekerjasama dengan platform yang sudah ada. Kemudian program yang kedua adalah MG Jateng Mentor Edu. Selain kita mendidik atau melatih siswanya, kita juga akan memperhatikan kualitas dari pendidik. Dalam hal ini adalah guru-guru di berbagai tingkat ya. Ini dengan cara kita menyelesaikan pelatihan tentang integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dan juga berbagi pengalaman dan metode inovatif untuk mendidik. Kemudian program yang kedua MG Jateng Scholar Hub ya, yang mana ini biasanya dibentuk dalam program pendampingan beasiswa di saya namakan itu dengan Scholar Hub. Ya, intinya sama saja. Kemudian ada terkait dengan UMKM ada MG Jateng Business Boost. Kita akan coba mengakselerasi bisnis dari UMKM karena saya sendiri juga termasuk di ILEC ya, komunitas wirausaha di alumni di LPDP. Maka saya punya beberapa pandangan terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan UMKM, bagaimana kita mengadakan lokakarya ya atau workshop tentang tadi isu-isu yang ada di UMKM. Kemudian membentukkan komunitas kewirausahaan gitu. Nah, di sini kita akan coba mengadakan acara networking dan pertemuan rutin untuk membangun komunitas dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar wirausaha. Kita membuat platform online atau kita juga bekerja sama dengan organisasi wirausaha yang sudah ada. Mungkin ILEC atau HIPMI dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Kemudian di teknologi kita akan coba mengadopsi teknologi masyarakat. Kita menjalankan sesi pelatihan khusus tentang penggunaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengidentifikasi dan menyediakan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan bagi institusi pendidikan dan UMKM atau pihak lain yang membutuhkan. Kemudian di keterampilan teknologi masyarakat Jateng ini kita akan coba untuk mengadakan kursus dan pelatihan digital yang memang khusus di bidang teknologi gitu. Nah, bagaimana strateginya? Kita akan membentuk koordinator wilayah di MG Jateng. Pembagian wilayah Jawa Tengah itu dapat didasarkan pada kriteria seperti geografinya, demografinya, kita punya sumber daya itu tersebar di mana saja, kemudian ekonomi atau bahkan administrasinya yang meliputi 35 kabupaten kota ini. Kemudian kita juga nantinya bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi non-profit, dan tentu saja sumber daya yang yang cukup besar yaitu adalah awardee yang saat itu sedang jadi awardee ya.
kita akan coba menggandeng kelurahan awardee LPDP yang sekarang ada 3, ada di Solo, Semarang, dan Unsut tadi ya. Saya juga baru tahu. Terima kasih, saya cepat karena trauma ya kemarin nggak cukup waktunya untuk menyampaikan semuanya. Itu Mas Darsono, terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, menarik ya. Futuristik. Kalau tadi asik, sekarang futuristik. Nah, ini sudah berbagi gagasan. Ada 2. Kita mau yang sifatnya kolaborasi atau yang sifatnya futuristik. Tapi kedua-duanya memang menarik ini ide-idenya. Oke, ditunggu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuki sesi kedua. Nah, sesi kedua ini adalah sesi pertanyaan dari panelis. Kalau tadi sudah disinggung, di Jawa Tengah sendiri ada 3 kelurahan sekarang. Ada kelurahan UNS, kemudian Semarang, gabungan dari UIN, Undip, dan juga UNES. Kemudian ada kelurahan yang paling muda, kelurahan Unsut. Nah, kita akan menampung pendapat atau masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari para lurah yang sudah hadir di sini, yang akan mewakili kelurahannya masing-masing, bagaimana gagasan yang akan diberikan oleh para calon ketua Mata Garuda 4.0 kali ini yang bisa menarik hati para panelis. Nah, seperti itu. Kepada yang pertama ya, kalau tadi itu sudah ada pantun-pantun, sepertinya saya lanjutkan juga dengan pantun ini. Em, apa ya enaknya? Ke Surakarta ada Bathara Krishna. Kepada Mbak Nanda, silahkan kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Panelis 1 dari UNS, silahkan. Cakep, terima kasih Mas. Ini bisa langsung muncul gitu ya Mas, ide pantun-pantunnya. Oke, terima kasih Mas Darsono atas kesempatannya. Ya, berarti ini langsung ke kedua calon aja ya? Silahkan Mbak, nanti bisa langsung ditunjuk mau ke Mas Ardi dulu atau Mas Rudi dulu, bisa. Oke, Semonggo. ya. Oke, pertanyaannya bisa ditujukan ke dua-duanya sih. Jadi silakan monggo masing-masing bisa menjawabkan pertanyaannya lebih ke umum ya. Jadi yang pertama ingin menanyakan terkait keselarasan sih dari visi, misi, dan program kerja yang yang rencana akan dilaksanakan nantinya gitu ya. Karena kan di sini kita dengan adanya visi gitu misalnya dalam 1 tahun kepengurusan, 1 periode kepengurusan, itu kan tentunya diharapkan nantinya ya akan untuk apa ya untuk mencapai tujuan yang udah direncanakan di awal gitu ya. Jadi menurut saya sendiri keselarasan itu ya penting gitu ya nantinya. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana keselarasan antara visi, misi, dan juga proker-proker yang nantinya ingin dijalankan. Itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua itu terkait ini ya berkaitan dengan kaderisasi gitu. Jadi di MG Jateng kan tentunya ya harapannya bisa di situ persebaran mungkin dari pengurus maupun SDM-SDM yang aktif gitu ya. Mungkin kan diharapkan bisa dari seluruh kelurahan yang dinaungi gitu. Misalnya dari Semarang, mungkin dari Unsut maupun dari Surakarta gitu ya. Nah, yang saya lihat gitu ya, mungkin dari UNS sendiri gitu ya, itu dari anggotanya memang eh, sangat jarang sekali gitu ya yang aktif gitu mau di kegiatan maupun apalagi di kepengurusan gitu dan ya mungkin dari selain dari internal UNS-nya sendiri untuk mendorong SDM-nya aktif di MG Jateng. Nah, di sini saya ingin bertanya gitu ya, bagaimana mungkin strategi-strategi yang nantinya akan dilakukan gitu ya untuk apa ya menarik gitu ya atau berkaitan dengan kaderisasi di pengurus maupun di kegiatan lainnya gitu. Jadi ya diharapkan SDM-nya tuh nggak itu aja gitu ya. Jadi yang lain yang belum aktif kelurahan itu bisa terjaring gitu, misalnya bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan nantinya di MG Jateng gitu. Mungkin itu aja pertanyaan yang bisa saya berikan. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, ada 2 pertanyaan yang disampaikan langsung ke 2 panelis. Saya beri kesempatan dulu untuk pertanyaan yang pertama bisa dijawab. Masing-masing bisa menjawab durasi waktu 2 menit, 2 menit. Kemudian baru setelahnya ke pertanyaan kedua. Gitu ya Mbak ya, untuk jawabannya. Kepada kandidat pertama, Mas Ardi silahkan untuk menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu.
Sumonggo. Oke, terima kasih Mas Darsono atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Nanda ya atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama, keselarasan apa yang ingin kita bangun. Jadi sebenarnya kita udah breakdown ya dari visi misi ke proker ya. Jadi misi yang kami usung adalah asik dan kontributif, di mana aktivasi ini bisa kami tingkatkan melalui bonding ya, bonding dan juga koordinasi antar pengurus maupun dari masing-masing anggota. Kemudian kita nantinya juga akan mapping ya, mapping wilayah, di mana mapping wilayah itu kan berbagai daerah ada ya, misalnya Jabodetabek yang stay di Jabar, kemudian di Jateng dan lain sebagainya. Dari sana kita akan coba melakukan aktivasi nih, baik di grup secara online maupun secara offline-nya. Nanti kita targetkan untuk melakukan bonding awardee secara keseluruhan ya, di mana mungkin 1 tahun minimal 1 kali ya. Nanti kita ketemu bisa offline di tempat manapun gitu ya. Kemudian untuk kolaboratif, sebenarnya kolaboratif ini sudah kami mulai di kepengurusan sebelumnya, di mana untuk ke depan nanti ingin kami tingkatkan gitu ya. Kalau di tahun kemarin kita menggandeng bareng-bareng ya LPDP UNS, LPDP Semarang untuk bekerja sama, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, dan Pemda dari Jawa Tengah sendiri harapannya ke depan bisa lebih luas lagi jangkauan yang bisa kita ajak kolaborasi. Mungkin seperti kayak perusahaan gitu ya, untuk nanti bisa dana CSR dan lain sebagainya yang sekiranya nanti bisa kita maksimalkan juga. Kemudian sinergi itu kita turunkan juga dari program-program semacam pengabdian masyarakat dan sebagainya, yang dimana kita juga ingin menaungi banyak tujuan ya dari teman-teman agar kita sama-sama gitu ya, sama-sama berkontribusi di Jawa Tengah, baik dalam bentuk apapun, sekecil apapun, itu tetap kontribusi ya. Kemudian bagaimana kita mengaktifasi SDM yang ada di Jawa Tengah. Kita tahu berbagai kesibukan itu sebenarnya menjadikan sebuah challenge ya, di mana keperluannya kita masing-masing individu itu berbeda, tapi tetap kita akan coba bentuk sebuah komitmen di awal ya. Mulai dari rekrutmen nanti kita akan tegaskan dulu apa yang akan kita jalankan ke depannya dan apa yang kita perlukan. Misalnya komitmen dan segala macam yang nantinya diperlukan untuk sampai di akhir kepengurusan. Kemudian bagaimana mengaktifasi non kepengurusan, ini yang nanti masih jadi PR ya. Makanya kita ingin memperkuat internal dulu, seperti bonding, koordinasi dan lain sebagainya yang termapping nggak hanya di Jateng tapi yang di luar Jateng juga, biar Oke, nanti ke terima depan kasih juga Mas. bisa lebih ini. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Oke, Siap. intinya gagasan sudah cukup menjawab. Oke, next. Untuk pertanyaan pertama, silahkan dijawab Mas Rudi 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Darsono. Terima kasih juga pertanyaannya Mbak Nanda dari LPDP UNS ya. Selarasan visi, misi, dan program kerja. Saya akan menjawab ini dengan 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang dari dalam diri saya sendiri. Saya membangun visi dan misi serta program kerja itu sesuai dengan keilmuan saya. Artinya sesuai dengan keilmuan dan sesuai dengan lingkungan. Jadi saya bukan mencoba mencari isu yang ada, tapi saya tidak mengetahui hal itu. Contohnya di pendidikan, karena saya sebagai dosen teknologi, saya dosen teknologi wirausaha karena saya juga gabung di komunitas wirausaha. Itu yang pertama. Kemudian apa yang menjadi selaras antara visi misi itu adalah bahwasanya antara visi, kemudian saya jelaskan ke dalam misi, kemudian dalam program kerja, yang itu tadi saya lupa headlight bahwa itu sebetulnya adalah program kerja unggulan ya. Bukan berarti misalkan di Mas Ardi menyebutkan ada konsolidasi anggota, kita memperhatikan internal. Bukan berarti karena saya tidak menyampaikan itu di visi misi saya atau program kerja saya tidak melakukan itu. Tentu saja bukan seperti itu. Artinya itu adalah program-program yang akan menjadi unggulan, akan menjadi perhatian selama tahun kepengurusan ketika nanti jika memang saya terpilih. Adapun berkaitan dengan konsolidasi anggota, kaderisasi anggota untuk pertanyaan selanjutnya nanti, itu tentu saja itu adalah sesuatu hal yang harus ada dalam organisasi. Dan dengan pengalaman saya memimpin organisasi, saya punya beberapa tips and trick untuk menangani isu-isu tersebut itu. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah keselarasan antara visi saya dan Mas Ardi. Kalau Mbak Nanda perhatikan, kita juga melihat
keberlanjutan program kerja ya. Sudah beberapa kali kita menyediakan pendampingan beasiswa untuk LPDP. Kemudian di saya juga mengusung, tentu saja di Mas Ardi juga. Kemudian kita juga fokus ke UMKM dan lain sebagainya. Intinya isu-isu yang kami highlight itu sama dan relevan dan selaras antara satu dan yang antara saya dan Mas Ardi juga. Jadi memang ini isu-isu kami bersama, isu MG Jateng. Masih ada waktu, Mas? Sudah habis, Mas. Pas. Oke, terima kasih. Pas banget ini. Oke, tadi sudah terjawab. Ada feedback untuk pertanyaan pertama, Mbak Nanda? Sudah cukup sih Mas, sudah cukup jelas. Oke. Oke, lanjut. Berarti langsung ke pertanyaan kedua. Tadi silakan dijawab. Kalau tadi sudah Mas Ardi, sekarang Mas Rudi ganti. Silakan Mas Rudi untuk pertanyaan kedua. 2 menit dari sekarang. Iya, terima kasih. Pertanyaan kedua adalah bagaimana strategi kita untuk menarik partisipan atau mungkin partisipan di pengurus selanjutnya atau kaderisasi gitu ya. Saya mohon maaf mungkin salah pertanyaannya, cuman intinya seputar itu, kalau salah nanti bisa diklarifikasi. Jadi tadi saya meyakinkan dengan pengalaman organisasi saya memang kaderisasi itu sangat penting sekali. Salah satu bentuk kita bagaimana mengkader itu adalah dengan melakukan perwakilan, apa istilahnya saya jadi lupa. Jadi saya domisili di Tangerang, itu saya akan memandang itu adalah sesuatu hal yang positif ya. Positifnya bagaimana? Dengan begitu teman-teman yang ada di site gitu, ada di lingkungan MG Jateng, ada di domisili mereka masing-masing, punya peran yang menurut saya sangat penting sekali, dan itu menjadikan posisi mereka sebagai perwujudan kaderisasi yang baik. Jadi MG Jateng akan merasa kehilangan jika mereka tidak melanjutkan selanjutnya. Jadi dengan cara kita apa sih istilahnya, ya ampun lupa, astagfirullah. Kita mengutus teman-teman yang misalkan saya di Jabodetabek, kemudian mendistribusi tugas, mendistribusi peran dengan menjadikan setiap individu itu adalah key person di posisi mereka masing-masing. Itu akan secara tidak langsung akan membuat mereka sadar posisi mereka penting. Organisasi ini akan sangat membutuhkan keberadaan mereka. Gitu. Jadi kita mendistribusi peran mereka masing-masing, memaksimalkan potensi dan istilahnya apa ya ampun. Ya udah saya lupa. Ya. Iya, terima kasih Mas Darsono. Oke, terima kasih. Nanti bisa diklarifikasi, Mas. Santai saja, Mas. Masih ada waktu nih. Kampanyenya masih bisa sampai nanti pukul berapa, Mbak tadi? 23.59 hari ini. Oke, next. Untuk pertanyaan kedua, silakan Mas Ardi. Monggo. Oke, terima kasih. Tadi saya kelupaan ya. Jadi mungkin dua hal yang paling dekat yang ingin kita ambil ya, Mbak. Yang pertama, kita ingin tracking dulu nih anggota kita ya. Karena saat ini di kepengurusan sebelumnya kita baru mencoba untuk mengelola database awal nih. Kita baru mengumpulkan sekitar 100-an lebih ya database dari berbagai yang diisi langsung oleh awal di Jawa Tengah, di mana database anggota ini menjadi yang paling penting ya, karena kita harus tahu siapa sih sebenarnya dan berapa banyak sih anggota dari Mata Garuda Jawa Tengah. Kemudian kita juga ingin melobi ya Mata Garuda Pusat nantinya, biar nanti di setiap agenda PK nanti bisa juga mengarahkan langsung untuk daerah-daerah ya, dimanapun untuk nanti bisa jadi satu gitu ya. Kemudian kita juga saat ini sudah berprogres ya untuk mencari data di LPDP. Kemarin juga sudah dapat sekitar 2.000-an anggota, tapi baru coba kita tracking, jadi nanti bisa dipakai nih, baik di kepengurusan saya nantinya atau kepengurusannya Mas Budi, nanti dipakai buat nanti bisa tracking dulu anggota kita seberapa banyak, dan nantinya bisa di mapping lokasi, kemudian nanti harapannya bisa ya kembali tadi ya, dengan anggota yang sudah ada, yang sudah kita bisa collect, itu nantinya bisa dimaksimalkan lewat bonding dan sebagainya, biar nanti bisa semakin kompak ya, dengan tujuan yang akan kita usung di Mata Garuda Jawa Tengah sendiri. Mungkin kita awali dulu ya dengan beberapa orang.
lambat tahun pasti saya yakin pasti semakin banyak yang ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ya. Walaupun gantian, kontribusi sekecil apapun itu tetap kita hitung sebagai kontribusi ya. Terima kasih Mas Darsono dan Mbak Nanda. Gimana, Mbak Nanda? Sudah puas atau mungkin ada feedback? Oke, mungkin tadi yang dimasuk Mas Safrudi delegasi seperti itu, tah Mas? Betul. Betul. Oke. Saya mau Ya, ngungkap jadi delegasi, ya ampun susahnya. ya mungkin kayak mendelegasikan dari setiap daerah gitu. Enggak, jadi peran delegasi itu sangat penting ya, tapi bukan berarti semua hal itu didelegasikan. Artinya ketika sebuah pemimpin percaya kepada anggotanya, mementingkan dia, mendelegasikan beberapa tugas yang memang bisa dia kerjakan, dengan begitu mereka, ya kita punya peran yang optimal dan rasa saling memiliki itu akan ada gitu sih. Oke Mas, ya cukup Mas Darsono. Ya, apresiasi buat dua calon lurah MK Jateng ya, udah keren. Semoga nanti ya kedepannya bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nanda. Nah, sekarang kalau tadi panelis satu sudah ya, sekarang ke panelis kedua. Di Tiongkok punya Panda, di Purwokerto punya Mbak Panda. Silakan Mbak Panda. Oke, makasih Mas Darsono atas kesempatannya. Selamat pagi Mas Mbak semuanya. Salam kenal. Saya Vanda dari Kelurahan LPDP Unsud. Selamat sebelumnya buat Mas Ardi dan Mas Syafrudi. Oke, eh, jadi ini saya lebih ke ini aja ya. Saya sebagai anggota baru mungkin di MG Jateng juga, karena memang sebenarnya juga belum join sebenarnya. Cuman karena kok sedang eh, ini mau eh, mau ada MG Jateng yang 4.0 jadi saya join gitu. Untuk pertanyaannya mungkin yang pertama untuk Mas Safrudi dan Mas Ardi, di antara beberapa program kerja yang diusung menurut Mas-mas semuanya, yang mana proker yang paling eh, diunggulkan dan kenapa? Nah, selanjutnya sebenarnya kalau misalkan problem kita kan pasti di ini kan di eh, individunya, karena mungkin kalau misal kita mau fokus ke Worldy juga, Worldy pasti sibuk penelitian atau dan lain-lain. Terus kalau misalkan ke alumni pun juga pasti fokus kerja. Nah, menurut Mas-Mas nih gimana sih sebenarnya langkah, benar-benar langkah konkret awal kan, setidaknya mungkin kita lebih menarik ke yang masih aktif kan. Jadi eh, lebih pengen narik ke world yang masih aktif. Nah, itu gimana sih langkah langkah konkret yang Mas-Mas lakukan biar benar-benar kita tuh pengen ke MG Jateng tuh emang karena pengen gitu kan. Mungkin karena kita dapat eh, keuntungan, entah itu keuntungan ruang buat berkembang atau seperti apa. Terima kasih. Apa pertanyaan cukup jelas? Monggo. Pertanyaan pertama dari Mbak Panda. Mbak Panda mau pilih siapa Mbak Panda? Mas Ardi atau Mas Rudi dulu, Mbak? Eh, Mas Ardi boleh. Oke, Mas Ardi silakan 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Mbak Panda atas pertanyaannya. Langkah sebenarnya program apa sih yang menjadi unggulan ya? Jadi ini adalah beberapa program yang kami usung ya dari calon ketua ya, di mana nantinya program-program ini juga ketika kita sudah mendapatkan tim akan kita lebih finalisasi lagi ya untuk pelaksanaannya seperti apa. Tapi yang jelas bukan program unggulan seperti apa yang kita usung, tapi adalah beberapa program yang bisa memfasilitasi semua kalangan yang dibutuhkan. Misalnya untuk para calon awardee yang ingin bergabung di LPDP, kita ingin lebih meningkatkan jumlah awardee LPDP dari Jawa Tengah, berarti kita memang perlu program sosialisasi dan mentoring dari beasiswa LPDP ya. Kemudian untuk teman-teman yang awardee ongoing, biar nanti bisa lebih cepat gitu ya lulusnya, biar nanti ketika lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan gitu ya, entah itu yang menjadi impian atau pekerjaan sementara terlebih dahulu, ya nanti itu akan menjadi concern kita juga gitu ya. Kemudian untuk alumni-alumni yang sudah selesai, nah ini mungkin yang challenge-nya lebih tinggi ya, karena beliau-beliau kan pasti sudah punya kesibukan, sudah punya
prioritas masing-masing, tapi akan coba kita bangun ya, karena kita diwajibkan juga untuk mengabdi ya pasca studi. Itu nantinya yang mungkin akan kita lebih highlight lagi biar nanti teman-teman juga berkontribusi. Sebenarnya banyak hal kayak teman-teman walaupun nggak banyak terlibat di kepengurusan, tapi ketika dimintai tolong pasti mau sih. Jadi kayak misalnya kemarin kita butuh mentor gitu ya, dari awardee-awardee yang dia nggak pernah aktif sama sekali, kita hubungi dari database, itu mereka bersedia sih sebenarnya. Jadi kayak gitu-gitu yang nantinya akan kita sounding, jadi tidak dilihat dari besar kecilnya kontribusi, tapi mereka mau terlibat saja itu sudah sangat bagus menurut kami ya. Untuk nanti bisa kita tingkatkan lagi untuk program-program ke depannya. Nah, ini kita juga nggak bisa sendiri ya, kita butuh dukungan, butuh rame-rame ya untuk bisa nantinya gimana menjadikan Mata Garuda Jawa Tengah itu tempat yang cocok nih untuk teman-teman nanti bisa berkontribusi bareng-bareng, baik yang saat ini masih ongoing maupun yang nantinya sudah menjadi alumni ya. Teman-teman kita ingin juga nantinya bisa bersinergi satu sama lain ya, dari semua elemen yang ada, dari awardee maupun dari alumni serta kelurahan-kelurahan yang tergabung di Jawa Tengah. Mungkin itu saja Mas Darsono dan Mbak Fanda ya. Terima kasih. Sudah cukup menjawab, Pak Fanda? Cukup Mas, lanjut Oke, ke lanjut. Mas Rudi, monggo. Ini dua-duanya ya, maksudnya kedua pertanyaan saya jawab ya, Mas ya. Yes. Oke, Tadi baru satu pertanyaan kan, Mbak? ada Pertanyaan dua. Oke. dua Mas tadi. Ya, tadi juga Mas. Saya kurang satu. Oke, silakan. Oke. Mbak Fanda, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik sekali, saya jadi ingat. Jadi kadang-kadang saya itu pengen menyampaikan semuanya ya, tapi lupa gitu. Nah, terima kasih sudah diingatkan gitu. Yang pertama, apa yang menjadi program kerja yang paling penting ya. Saya tidak bisa menyebutkan mana yang paling penting, karena ketika saya menyebutkan itu dalam sebuah program kerja, artinya itu penting. Kalau harus disuruh memilih yang paling penting, saya akan membagi ke dalam, karena MG Jateng itu nir anggaran ya. Yang sesuatu yang rasional, yang make sense gitu, yang masuk akal gitu. Program kerja apa yang minim SDM, yang minim anggaran, yang bisa kita wujudkan. Itu yang bukan yang paling penting, tapi yang paling bisa kita lakukan itu apa. Jadi saya tidak membagi mana yang paling penting, semuanya penting. Saya yakin isu tentang teknologi pendidikan dan wirausaha itu juga sangat penting juga. Jadi saya tidak akan membagi itu. Kemudian tadi ada beberapa yang saya highlight, walaupun saya terdengar futuristik gitu ya, tapi tentu saja unsur masuk akal, rasional itu juga itu nanti akan kita bahas di teknisnya bagaimana gitu ya. Kemudian langkah apa yang akan saya lakukan ketika terpilih nanti untuk menarik awardee ya. Kita jelaskan kepada mereka apa yang menjadi benefit atau yang menjadi keuntungan mereka ketika masuk MG Jateng. Setidaknya saya sudah menulis ada tiga. Satu adalah sebagai personal branding. Saya yakin dunia kerja itu sangat membutuhkan orang-orang yang punya pengalaman organisasi yang banyak gitu ya. Karena jiwa sosial ini bisa tumbuh dari mereka, dari ikut organisasi maksudnya. Dan maka yang kedua, untuk mereka kenapa harus join ya, walaupun nggak harus MG Jateng ya. Yang kedua adalah melatih jiwa sosial mereka ya, melatih bagaimana kita berorganisasi, itu juga akan menjadi salah satu benefit buat mereka. Yang ketiga, yang ini juga masuk dalam program saya, bagaimana kita mengadopsi teknologi. Di sini saya punya sebuah khayalan terlebih dahulu, bagaimana adopsi teknologi itu kita bekerja sama dengan instansi-instansi yang memungkinkan mereka untuk mengasih dana, yang mana mungkin ya proyek yang akan kita dapatkan, yang akan kita implementasikan itu adalah bisa dijadikan tugas akhir mereka. Mungkin. Contohnya waktu itu saya pergi ke Dieng, di situ ada perkebunan kentang kalau nggak salah. Saat musim kemarau itu ya, si petani kentang itu mereka menyedot pompa dari waduk dengan menggunakan pompa berbahan bakar solar. Saya punya bayangan bagaimana kalau dengan pendanaan dari mana gitu ya, melalui skema yang mungkin melalui MG Jateng, karena MG Jateng sekarang sudah legal ya, artinya kita bisa menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
kita membangun suatu apa namanya pompa tapi bertenaga surya. Dengan hal itu dia bisa menekan ongkosnya. Itu pemanfaat teknologi yang mungkin juga bisa dijadikan proyek untuk tugas akhir atau tesis buat para apa namanya awardee yang saat itu sedang mungkin yang relate juga ya, tapi ya yang relate dengan proyek yang akan kita bangun itu contohnya saja sih. Gitu. Terima kasih. Mulai ada gagasan-gagasan menarik ini. Udah mulai semakin menghangat gitu. Kalau Mbak Fanda ada ini, ada feedback mungkin nggak? Eh, Dicukupkan Mas, dicukupkan dulu nanti mungkin baru muncul Oh, di belakang. oke. Iya. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup? Cukup, cukup. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja ya ke panelis ketiga, Kota Atlas, Kota Semarang, kepada Mas Fadil. Waktunya sekarang. Ya, terima kasih Mas Darsono selaku moderator. Sebelumnya saya ingin mengetes suara dulu, apakah terdengar ya? Terdengar jelas ya, Mas? Terdengar, cukup Siap. dengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang telah menyempatkan hadir dalam acara debat calon mata Garuda Jawa Tengah. Kalau saya sih sepakat sih sebenarnya dengan teman-teman tadi yang mengusulkan bahwa hari ini bukan debat sebenarnya, tapi kita bertukar gagasan. Karena kita sama-sama memiliki tujuan untuk menjadikan MG Jawa Tengah sebagai wadah bagi kita semua, baik alumni, awardee LPDP yang masih aktif maupun yang non-awardee yang ingin melanjutkan studinya baik S2 maupun S3 dengan nantinya bantuan dari Mata Garuda Jawa Tengah. Seperti itu. Mungkin dari sebelumnya, dari dua panelis sebelumnya sudah menanyakan terkait hal-hal yang mungkin menyangkut tentang program kerja atau visi misi yang telah disampaikan oleh kedua kandidat terbaik kita pada pagi hari ini. Nah, dari saya sendiri mewakili Kelurahan LPDP Semarang ingin menanyakan mungkin secara khusus bertanya tentang SDM atau lebih mengarah ke individu. Pertanyaan saya yang pertama, dalam organisasi kita itu pasti tidak dilepaskan dari proses leadership, di mana leadership ini sendiri dalam organisasi memegang peran sentral strategis demi kelancaran berjalannya sebuah organisasi itu sendiri. Namun terkadang dalam perjalanannya, keputusan atau proses decision making yang kita ambil sebagai seorang leader tidak dapat istilahnya itu tidak dapat memuaskan semua pihak. Ada yang pihak merasa dirugikan, ada pihak yang merasakan diuntungkan. Sehingga dari latar belakang tersebut, leadership menjadi fondasi utama bagi kita dalam setiap proses decision making tersebut yang dilakukan oleh suatu organisasi, dalam hal ini MG Jateng ya, yang dilakukan oleh leadernya nanti. Nah, pertanyaannya dari saya, pendekatan gaya kepemimpinan seperti apa yang akan Mas Ardi ataupun Mas Syafrudi nanti yang akan diterapkan ketika diberikan amanah atau diberikan kepercayaan menjadi Ketua Mata Garuda Jawa Tengah dalam setiap pengambilan keputusan agar keputusan atau kebijakan yang diambil tersebut tepat sasaran. Ini boleh ya nanti dikaitkan atau dicontohkan dalam pengambilan misalnya salah satu contoh program kerjanya, pengambilan keputusan seperti apa agar tepat sasaran, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin sebelumnya sudah disinggung tentang program-program kerja yang sifatnya mungkin formal ya. Kalau dari saya ingin menanyakan yang sifatnya non formal. Jadi selain program-program kerja yang telah dipaparkan dari visi misi dari kedua calon Ketua Mata Garuda Jawa Tengah ini, saya ingin menanyakan kepada kedua calon, apakah ada rencana atau langkah yang sifatnya itu non formal dalam hal ini, yaitu pendekatan emosional yang akan dilakukan kepada seluruh baik itu awardee yang masih ongoing, yang sudah menjadi alumni, di antara kedua elemen tersebut. Entah itu hanya mungkin secara sederhana hanya ngopi-ngopi atau apa, cuman kan tantangannya kedua calon kita berada di luar Jawa Tengah, meskipun itu tadi juga disebutkan oleh Mas Syafrudi itu menjadi poin positif sebenarnya untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin
berada di luar Jawa Tengah. Jadi secara khususnya, apakah ada langkah pendekatan emosional dari kedua calon untuk merekatkan serta untuk membantu mengaktifkan kembali untuk melebih aktifkan lagi keberadaan dari Mata Garuda Jawa Tengah ini. Mungkin itu saja dari saya. Kembali lagi ke moderator Mas Darsono. Terima kasih Mas Fadil. Mas Fadil mau Mas Rudi dulu atau Mas Ardi dulu? Belum di. Oke. Karena sebelumnya dari Mas Ardi ya yang dipilih oleh Mbak Vanda. Sekarang saya ingin lebih dulu dari Mas Syafrudi. Setelah itu Mas Ardi. Oke, silakan Mas Rudi. Ya, terima kasih Mas Fadil. Pertanyaannya amat dalam. Saya sampai searching karena ada beberapa teori yang saya lupa dan takut salah mengungkapkan ya. Yang pertama, decision making itu ada ilmunya, Mas. Juga sebagai leader ya. Kita menentukan yang namanya adalah urutan dari prioritas. Dengan dalam hal kita kan semuanya kita ditujukan oleh pilihan atau harus memutuskan sesuatu ya. Dalam organisasi pun demikian. Untuk menentukan sesuatu mana yang kita pilih itu ada skala skala urutan prioritasnya. Pertama adalah kita ya satu prioritas ya, kita mau lebih mementingkan yang mana. Dua, mana yang paling berdampak secara positif lebih besar. Kemudian mana yang membutuhkan effort yang lebih kecil tentu saja. Dan itu semua pasti dengan analisis yang betul ya, dengan kajian, dengan pertimbangan yang sudah sangat difikirkan, pasti betul bahwa keputusan itu tidak akan memuaskan semua pihak. Tetapi kalau kita punya rasionalisasi, kita punya alasan, kita punya sebab yang sangat kuat ya, itu saya yakin itu bisa diterima gitu. Kalau nggak bisa diterima ya berarti kalau itu sudah disampaikan dengan baik tapi belum bisa diterima, jadi mungkin ada yang salah dengan ego mereka. Ya saya menjawab ini dengan dua sudut pandang ya, karena memang pada dasarnya manusia itu punya keinginan, punya kepentingan, punya ego masing-masing gitu sih. Jadi itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana pendekatan emosional ya, untuk melebih aktifkan atau merekatkan kembali di MG Jateng. Saya mungkin di kepengurusan atau di keanggotaan ini saya kurang tahu, kurang tahu mana arahnya, tapi saya akan menjawab itu di kepengurusan. Kalau saya dalam rangka mendekatkan ya, dengan mendekatkan secara personal ke mereka, saya akan mendelegasikan tugas itu ke bagian-bagian atau ke kadif mereka. Jadi pohon kepemimpinan itu biar berjalan maksimal. Saya tidak mungkin menjangkau setiap individu di internal kepengurusan, tetapi saya mempercayakan itu semuanya ke kadif. Jadi kalau biasanya saya pada rapat organisasi itu ada rapat saya dengan Kadif, tujuannya adalah untuk mengulik permasalahan-permasalahan internal yang mereka alami, baik itu secara program, secara formal ataupun non formal, secara keanggotaan, secara loyalitas mereka di organisasi. Dengan itu saya mencari permasalahan itu dari rantai pohon itu tadi, men-solve-nya pun juga demikian gitu. Adapun jika memang di suatu kasus si Kadif ya, Kabidang kalau di MG Jateng itu dia tidak bisa solve, ya saya akan coba turun. Tapi ya ini perlu skill khusus sih. Artinya tidak semuanya orang itu punya skill untuk melakukan pendekatan emosional ya, karena kondisi orang itu beda-beda dan karakteristik individu saya dan Mas Ardi pun juga beda. Kita mungkin nggak bisa sesuatu hal yang intensif, sesuatu yang sangat personal, itu kita bukan psikiater lah, itu intinya gitu. Ya semoga menjawab. Kalau belum menjawab ya silakan feel free untuk tanya ulang. Terima kasih Mas Darson. Terima kasih Mas Rudi. Ada feedback Mas Fadil? Mas, sudah cukup detail. Oke, silakan Mas Ardi. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadil atas pertanyaannya. Apa sih
role kepemimpinan yang akan kita bawa gitu ya, pertanyaannya. Jadi yang pertama, kita perlu ingat dulu bahwasanya siapapun nanti Mas Syafruddin atau saya yang akan terpilih, jadi kami ini nanti akan sebagai penanggung jawab utama ya dari organisasi. Jadi kami bertanggung jawab atas jalannya organisasi dan hal apapun yang bersangkutan dengan organisasi ya nanti yang akan bertanggung jawab adalah kami. Makanya nanti ke depan kita akan benar-benar komunikasikan ya dengan baik itu nantinya di kepala bidang maupun dari teman-teman kepengurusan langkah apa saja yang nantinya akan kita ambil untuk ke depannya. Jadi kalau misalnya kayak penentuan program kerja itu nggak akan otoriter ya dari ketua ya, tapi itu nanti akan dirancang bersama. Kemudian kayak misalnya kebutuhan SDM di masing-masing bidang, kemudian kita arah roadmap organisasi nanti yang akan kita usung itu kan ada banyak ya kemarin yang kita pengen coba perbaiki ya dari internal, kemudian mapping pengurus, pengelolaan database dan lain sebagainya. Kita akan satu-satu nih untuk mengatasi apa yang ingin kita kerjakan terlebih dahulu di awal kepengurusan ya. Nah dari sana mungkin skala prioritas dan lain sebagainya nanti bisa kita usung. Yang jelas ada beberapa case mungkin yang di mana benar Mas Fadil bilang keputusan itu nggak akan bisa menyenangkan semua pihak karena mungkin akan ada case-case tertentu di mana kita harus mengambil keputusan secara sepihak gitu ya. Tapi kalau misalnya keputusan itu tidak benar-benar urgent, itu akan semaksimal mungkin bisa melibatkan banyak orang terlebih dahulu ya, semua komponen baik itu kepala bidang ataupun dari teman-teman kepengurusan semuanya tergantung dari skala keputusan apa yang perlu nantinya kita ambil. Kemudian bagaimana mendekatkan emosionalnya, yang pertama adalah komunikasi ya, kita perlu komunikasi dulu, banyak caring ya, banyak sharing, tidak sungkan gitu ya, jangan sungkan-sungkan ketika tidak bisa hadir, ketika minta tolong, ketika melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk berkomunikasi lebih intens lagi, terutama di kepala bidang ya, karena kan seperti kayak duri ikan ya. Jadi dari kepala itu dari ketua ke kepala bidang, kemudian kepala bidang lah yang di kelompok kecil itu bisa mengeratkan satu sama lain. Tapi fungsi utama dari ketua itu adalah bagaimana mengawasi jalannya organisasi bisa tetap on the track dan ketika nanti akan ada sesuatu permasalahan ya nanti kita akan evaluasi dari permasalahan apa sih yang terjadi di sana gitu. Jadi ya banyak-banyak kita komunikasi, sharing gitu ya. Mungkin makan bareng gitu ya. Kalau ada event-event apa yang sebenarnya bisa dijangkau secara online ataupun offline gitu ya, Mas Fadil. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Mas. Terima kasih. Ada feedback Mas Fadil? Mungkin kalau dari saya sudah cukup sih Mas dari kedua calon kita yang terbaik pada pagi hari ini untuk Mata Garuda Jawa Tengah selanjutnya sudah cukup. Saya menanyakan tentang leadership itu karena memang leadership tersebut memang memegang peranan yang sangat-sangat penting dalam sebuah organisasi dalam setiap proses decision making. Saya rasa kedua calon kita ini sudah memenuhi unsur tersebut. Mungkin Mas Darsono, kalau peraturannya bisa milih dua calon, saya akan milih dua calon tersebut karena jawabannya memang sangat-sangat sudah detail, objektif dan bagi saya sudah lengkap sih jawaban. Mungkin itu saja sih Mas. Terima kasih untuk Mas Ardi dan Mas Safrudi atas jawabannya. Oke, sayangnya harus ada yang satu kita tinggalkan untuk dipilih ya Mas ya. Hidup itu seperti itu. Kita tidak bisa berjalan berdua. Iya. Oke, selanjutnya kita sudah selesai di sesi kedua. Kita lanjut ke sesi ketiga. Sebenarnya namanya head to head, tapi tadi Mas Rudi nggak mau disebut sebagai head to head ya, maunya berbagi gagasan. Nah, untuk menentukan giliran, izinkan saya share screen, kelihatan ya. Untuk siapa yang memberikan giliran pertama, saya akan spin. Siapakah? Oh, Mas Ardi. Oke. Jadi silakan, Mas Ardi memberikan pertanyaan kepada Mas Rudi. Maksimal waktu yang kita berikan 15 menit. Jumlah pertanyaan bebas
Monggo, durasinya sekitar 15 menit. Selanjutnya setelah itu nanti dilanjutkan Mas Rudi untuk bergantian bertanya kepada Mas Ardi. Semoga kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Darsono. Hari ini kita banyak belajar nih bagaimana menjadi bijak dan juga pandai berpantun ya dari Mas Darsono. Oke, mungkin sedikit isu ya yang Mas Cabudi mungkin sudah banyak tahu juga ya di kepengurusan kita sebelumnya di 3.0, di mana memang kita sangat terbatas pada anggaran ya waktu itu ya. Jadi kita udah pernah sempat melakukan iuran gitu ya, iuran beberapa waktu jalan gitu ya, terakhir nggak jalan lagi. Kemudian kita juga pernah melakukan pengadaan kayak semacam souvenir dan lain sebagainya ya untuk mendukung kegiatan kita dan lain sebagainya, di mana penganggaran gitu ya di awal kegiatan. Mungkin gimana sih cara Mas Saprudi bisa mengakomodir dari nantinya program kerja ada berapa di awal dan nanti untuk pengadaan anggarannya nanti akan seperti apa strateginya. Terima kasih Mas. Ya, ini langsung saya jawab gitu ya Mas ya. Oke. Saya berarti boleh menjawab dengan lama ya, biar pertanyaannya sedikit strategi gitu. Tapi enggak. Oke, masalah anggaran itu juga sudah saya sangat pikirkan terkait ini Mas. Melihat peluang kemarin yang disampaikan saat kita di adu gagasan yang pertama gitu ya, minggu kemarin, bahwa MG itu sudah punya legalitas hukum, maka peluang kerjasama, peluang kolaborasi itu akan sangat terbuka. Hal ini yang nantinya akan sangat kami manfaatkan ya. Kita akan coba join kolaborasi dengan yang mana. Intinya dengan persiapan yang jelas. Kita mau melaksanakan program. Contohnya tadi yang saya sebutin, misal kita mau membangun suatu teknologi di wilayah tertentu, kita buat proposalnya, kita propose kemana. Itu salah satu strategi yang bisa kita implementasikan gitu ya. Selain itu, kalau iuran, saya sendiri tidak merekomendasikan untuk itu ya, karena ini adalah volunteer, kita tidak dibayar. Justru kita menghabiskan banyak waktu. Di yang kemarin pun kan nggak berjalan ya Mas. Yang iuran itu kan juga nggak berjalan. Kalau masalah sifatnya adalah pengadaan dana secara legal yang tidak melanggar hukum seperti menjual merchandise atau apa, itu bisa bisa jadi alternatif juga gitu. Dan itu ya bisa jadi sarana latihan kewirausahaan juga kan bagi pengurus MG Jateng pada intinya. Menjawab nggak Mas? Ya, semoga menjawab. Oke, Mas Darsono gimana kah ini? Langsung Silakan, langsung 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 jawab. langsung Mbak. Langsung nanggapin lagi ya. Iya. Oke, Mas, kalau misalnya kolaborasi nih, kan kita bisa kolaborasi dalam berbagai pihak ya. Bahkan kemarin itu kita sempat konsultasi ya dengan beberapa orang di LPDP bahwa Mata Garuda itu sebenarnya boleh gitu ya kalau misalnya bentuk yayasan itu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk masalah pendanaan ya. Tapi mungkin terkait bisnis yang mengatasnamakan MG ini masih samar-samar ya. Apakah nanti boleh apa enggak? Itu nanti perlu kita confirm lagi nih di pihak LPDP terkait dengan hal itu. Nah, kira-kira kalau misalnya terkait pihak yang akan diajak kolaborasi nih dari Mas Arudi, sudah ada pandangan nggak nih Mas? Oke. Tadi saya menyebutkan ada beberapa, pertama instansi pemerintah ya. Ya instansi pemerintah, kemudian swasta, dan organisasi yang sifatnya adalah non-profit. Saya sendiri sudah, ya, ini sebagai salah satu contoh saja. Saya pernah menjalin kerjasama dengan namanya platform short course gitu, platform course ya, kursus, platform kursus yang mana mereka menawarkan kursus di topik tertentu untuk anggota yang kita daftarin gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Misalkan di MG Jateng kita mau upgrade mereka di misalkan digital marketing.
kita bisa menjalin kolaborasi dengan platform digital, platform course, atau bahkan kita bisa menjalankan itu dengan secara mandiri, itu bisa. Itu salah satu contohnya aja. Kemudian selain misalkan kita punya project, punya program untuk meningkatkan teknologi, kita bisa guide. Saya tidak tahu apakah bentuk yayasan itu bisa meng-guide sponsorship atau bagaimana, saya tidak. Tapi sejauh ini yang saya pikirkan yang seperti itu, Mas. Artinya pendanaan dari luar itu untuk program yang saya usulkan itu sangat penting ya. Saya tidak tahu, jujur saja belum tahu apa yang menjadi batasan, apa yang menjadi constraint dari badan hukum yang berbentuk yayasan. Tadi salah satunya Mas Ardi bilang nggak boleh berbisnis. Itu saya rasa setuju ya, tapi bukan berarti karena badan usaha dan badan hukum itu berbeda. Yayasan tidak boleh berbisnis, tidak bisa membuat badan bisnis untuk menjalankan usaha gitu. Terus di skema lain, misalkan kerjasama yang sangat ringan ya, misalkan kita hanya memfasilitasi sarana, itu di beberapa profesi sebagai dosen, contohnya mereka membutuhkan poin-poin untuk BKD, untuk pengabdian kepada masyarakat, yang mana itu costless ya, tidak low cost lah, hampir tidak memerlukan biaya, itu juga bisa menjadi alternatif solusi. Artinya kolaborasi yang kita lakukan bisa hanya jadi menjembatani, menyediakan objek gitu ya, objek buat mereka, atau beberapa hal yang lainnya yang sifatnya jika memang kita punya concern terkait pendanaan, itu ada strategi-strategi yang bisa kita lakukan sih. Terus saya mau cerita Mas, tapi ini saya blur ya, maksudnya bukan ternyata sih, saya yakin ya di luar sana ada banyak, saya pernah mendengar suatu cerita bahwa ada alumni LPDP yang dilimpahkan rezekinya lah gitu ya, dilimpahkan rezekinya sehingga kalau kita mau membuat program itu disokong oleh beliau gitu. Ya artinya bisa jadi sumbangsih anggota yang secara sukarela yang mereka mendapatkan privilege LPDP ini secara itu ya, kemudian sadar untuk membantu, itu juga bisa sih. Itu saya menemukan itu dan menarik juga gitu. Masih ada waktu kah nih Mas Darsono? Masih sampai 10.34. 10.34 Lanjut Mas, ya. bantai saya Mas. Oh, berarti ini saya terus yang tanya ya, Mas Darsono ya. Yes, ya nanti gantian. Oke. Kemudian ini Mas, kita tahu ya di MG Jateng itu mungkin masih ada banyak PR ya, yang itu jadi apa ya? Jadi yang salah satu concern yang harus kita solve gitu ya. Mungkin misalnya dari database, keaktifan, baik itu nanti keaktifan pengurus maupun keterlibatan anggota dan lain sebagainya. Mungkin apa yang menjadi my problem nih Mas Syafrudi yang nantinya ingin diselesaikan terlebih dahulu nih untuk kedepannya. Ya, terima kasih Mas Adi. Jujur saja kalau kita head to head gitu ya, head to head mana yang lebih tahu tentang MG Jateng, tentu saja saya kalah karena Mas Adi ini yang menjalankan atau yang sangat berkontribusi di tahun sebelumnya. Jadi yang menjadi masalah, yang menjadi problem teknis gitu ya, saya tidak terlalu mendalami hal itu, tetapi dengan pertanyaan tadi saya akan coba menjawab seperti ini Mas. Pertama gini, apakah keaktifan atau kontribusi dari pengurus maupun anggota itu penting buat MG Jateng? Penting di sini maksud saya adalah apakah yang jadi MG Jateng itu harus berkontribusi, itu betul, tapi kontribusi yang bagaimana itu yang perlu kita declare ya, kita deklarasikan. Aktif bagaimana, definisi aktif itu bagaimana, itu perlu kita pahami nih. Apakah aktif misalkan dari kita punya banyak event, kemudian dia ikut satu webinar saja nih, panitia atau pembicara, itu sudah disebut aktif,
Nah, itu yang jadi ya itu bergantung bagaimana cara kita mendeklarasikan, mendefinisikan aktif itu bagaimana gitu. Cuman kalau saya ya saya akan coba, kami akan mencoba ketika suatu saat terpilih, mencoba bagaimana menjadikan MG Jateng itu adalah suatu wadah yang positif buat mereka. Artinya memberikan benefit buat mereka dan tidak hanya sebagai beban aja. Artinya keaktifan itu muncul karena mereka butuh MG Jateng. Dengan apa? Dengan program-program yang ada gitu. Dan dengan itu saya yakin definisi aktif telah berubah ya. Maksudnya mungkin aktif yang saya maksud atau yang kita maksud yang dulunya hanya sekedar kontribusi, tapi pokoknya kita tidak mau ada karena apa? Karena MG Jateng itu sudah memberikan benefit buat mereka ya. Ini just in case seperti itu. Kita tidak mau mereka hanya menumpang nama, ya, hanya numpang nama. Tentu kita harus ya itu isu yang juga kita harus selesaikan. Jangan cuma menumpang nama karena itu sudah memberikan benefit. Tapi ini juga sebagai kekurangan ketika kegiatan itu ngapain sih kita tidak dibayar malah kita disusahin misalkan. Jadi sudut pandang itu, problem itu yang pengen saya ubah. MG Jateng memberikan benefit ke kita ya, sebagai anggota gitu. Bukan mereka yang join di MG Jateng. Problemnya itu sih Mas. Saya agak belibet ya. Ya, sebenarnya bukan ini ya, bukan saya yang paling banyak berkontribusi ya, tapi kita sama-sama kontribusi ya. Kontribusi kan nggak cuma yang besar kecil ya, tapi kita sama-sama berkontribusi ya Mas Syafrudi ya. Kemudian sebenarnya ada beberapa nanti langkah yang bisa dilanjutkan ya, baik itu nanti saya atau Mas Syafrudi ya, kayak tadi yang mungkin udah kita coba bangun database, nanti mungkin bisa dilanjutkan ya dari yang teman-teman ngisi langsung yang banyak itu ya, dan kita juga baru dapat yang dari LPDP, nanti mungkin bisa kita aktivasi gitu ya. Validnya udah pasti valid ya, tapi mungkin keterbaruannya dan up to date informasinya nanti yang akan kita coba lihat dulu nih, apakah data itu bisa kita kumpulkan dan nanti strategi pengumpulannya nanti akan seperti apa nih, yang sekiranya bisa cocok gitu ya Mas Syafrudi ya. Kemudian untuk ini Mas, apakah Mas Syafrudi udah ada planning nih kira-kira kepengurusan ke depan akan seperti apa yang akan dibentuk, mungkin kayak bidang-bidangnya atau apa yang ingin dibangun nih, dibentuk untuk mendukung visi misi segala macam yang tadi sudah dibuat nih. Oke Mas, saya jawab ya karena waktunya tinggal 3 menit. Tadi saya sedikit menjawab tentang isu database karena memang challenge atau tantangan dari database ini bahkan dari LPDP pun susah ya karena kita tidak tahu mungkin kategori yang bisa jadi pengurus atau anggota Mata Garuda itu kan domisili atau yang studinya di Jawa Tengah, itu mungkin seperti itu. Mereka kan nggak nge-track ya setelah mereka lulus itu mereka pindah ke Jawa Tengah atau bagaimana, kan mereka nggak nge-track. Jadi itu betul isu up to date yang jadi masalah di database kita. Tapi ini akan sangat saya primerkan ya Mas, karena tadi kita butuh data itu untuk mengetahui bagaimana persebaran hourly sehingga kita bisa mendelegasikan untuk kontribusi, misalkan di mana perannya di masing-masing per wilayah atau bagaimana per profesi atau bagaimana ya, itu akan sangat butuh sekali data itu ya. Terus bagaimana kepemimpinannya, kita menghadapi masalah yang sama Mas di luar Jawa Tengah. Artinya kalau saya bisa menyebut itu sebagai kekurangan pun juga sebagai kelebihan. Kekurangannya tentu saja kita tidak bisa in touch secara langsung. Konsekuensinya ya itu tadi ya, kita tidak bisa bertemu fisik secara intensif kepada mereka. Tetapi saya punya strategi untuk itu. Di model kepengurusan nanti saya ingin mungkin ada istilah yang namanya wakil ya, wakil ketua atau orang yang memang saya kalau mungkin disebut sekjen atau apalah nanti akan saya pikirkan kembali. Orang yang memang tinggal yang kan kalau saya membutuhkan keberadaan fisik ya, misalnya untuk
eh, diskusi atau apa yang sifatnya adalah secara physically di Jawa Tengah, saya akan sangat membutuhkan orang yang seperti itu. Terus berkaitan dengan bidang, saya rasa bidang yang kemarin sudah bagus ya. Aduh saya lupa lagi 3 atau 4 bidang sosial media di kita. Apalagi ya, saya lupa. Tapi akan kalau itu tidak diatur di ADART ya, di MG pusat, biasanya kita kan juga menginduk ke MG pusat ya. Maksudnya kesesuaian bidangnya itu tadi. Kalau itu tidak diatur, tidak dibatasi, mungkin kalau diizinkan juga akan saya tambahkan yang mana yang sekiranya kita butuhin sih gitu. Oke, terima kasih Mas. Sekarang kita balik. Silakan Mas Syafrudi untuk membantai. Mas Tadi Ardi. saya pakai istilah bantai sekarang. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sih Mas ya, tapi ya pertama saya semoga tidak menyinggung, walaupun maksud saya adalah ya pertama itu saya tidak bermaksud untuk menyinggung, semoga tidak demikian ya. Pertama pertanyaan saya adalah karena Mas Ardi ini kan dulu kadif saya ya ketika kita sama-sama di MG Jateng. Sekarang pun juga kita kan masih sama-sama di MG Jateng. Bagaimana merasanya menjadi kadif gitu ya? Apakah sudah berhasil menjalankan role kepemimpinan di lingkungan kecil yaitu divisi? So, Oke, udah siap ya Mas ya? ya, Oke, jadi ini mungkin beberapa challenge yang sangat berat ya ketika saya menjalankan posisi sebagai kabid ya. Karena apa? Karena pertama saya bukan kabid, saya adalah staff seperti Mas Syarifudi ya. Yang dulu saya ingat banget, saya cuma jadi PJ pengadaan souvenir MG Jateng bersama dengan Mbak Islami dan juga Mbak Suci ya waktu itu. Nah, karena kabid kita waktu itu mengundurkan diri, nggak aktif ya, akhirnya kita mengambil peran tersebut ya. Karena challenge-nya pada prinsipnya adalah kita bisa jalan maksimal ketika kita memiliki sebuah tim yang tepat gitu ya. Kita bisa mapping dulu tim yang akan kita ajak lari itu seperti apa, komposisinya seperti apa, dan komitmen di awal seperti apa. Itu sih sebenarnya yang perlu kita tegaskan nanti ke depannya. Bagaimana membentuk tim itu di awal bukan tim yang seadanya, tapi tim yang benar-benar sudah kita ajak komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu nih. Kita sudah sama persepsi antara ketua nantinya dengan kepala bidang, begitu sebaliknya kepala bidang dengan para tim yang ada di masing-masing bidangnya. Sehingga nanti akan ada sinergi dari tujuan yang akan dicapai, baik karakteristik dan segala macam itu biar lebih enak koordinasi dan kerjasamanya nih. Tidak ada perbedaan dan tahu posisinya masing-masing gitu ya. Siapa nanti yang akan mengambil keputusan, siapa nantinya yang akan melakukan A dan B, keputusan seperti apa nanti yang diambil, dan sudah tahu tupoksinya masing-masing melalui job description, koordinasi dan juga lain sebagainya yang kita bahas nantinya di awal. Gitu sih Mas Harudi. ya oke deh. Karena saya kan bicaranya adalah yang sudah dilakukan ya, bukan yang akan. Jadi gini, singkatnya gini Mas. Dari skala 1 sampai 10, seberapa berhasil ya Mas Ardi jadi kadif di MG Jateng yang kemarin? Berapa ya? Saya nggak bisa menilai diri saya sendiri karena saya orientasi kepada tugas ya. Karena orientasi kedua ada dua hal yang kemarin saya usung ya. Pertama, ketika kita memiliki tim yang tidak bisa berjalan semua, apakah dengan itu kita menjadi tidak aktif? Ketika itu kita meninggalkan tugas yang dibebankan pada bidang kita, kan tidak ya. Sehingga prinsip saya dari dulu kita sebisa mungkin berjalan seadanya. Kita ada berapa orang ya kita berjalan waktu itu gitu. Kita harus tetap menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita di bidang waktu itu ya, tanpa mengesampingkan orang-orang yang ada di bidang gitu. Kita mencoba untuk mengajak sebanyak mungkin teman-teman, syukur-syukur bisa 100% terlibat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika realitanya kemarin tidak seperti itu, ya mau nggak mau kita harus tetap memprioritaskan apa yang harus menjadi tugas kita di bidang yang harus tetap berjalan gitu ya.
Kalau Ya. misalnya skor agak susah ya skor ya. Skor secara apa dulu? Secara tim, karena tim di awal itu tim yang kita dapat adalah tim yang tidak kita sepakati di awal, itu agak susah gitu ya. Tapi kalau secara program kerja, saya rasa bidang kita banyak memberikan kontribusi di kepengurusan MG 3.0 ya. Baik itu program utama yang jadi program bidang maupun program-program di bidang lain yang kita bantu untuk support. Oke. Ya, dah. Oke, udah. Karena list pertanyaan saya sebetulnya agak banyak ya, terutama ini Mas. Kita kan sama-sama tadi saya sudah menjawab versi saya ya. Kita kan sama-sama di luar Jateng nih. Bagaimana strateginya Mas Adi ketika nanti seandainya terpilih Mas? Strateginya ya, strategi konkret yang kita usung Mas. Jadi kan kita sama-sama di posisi Jabodetabek ya. Saya juga sama dengan Mas Syafrudi. Kita nanti akan ada wakil ya, mungkin 1 atau 2 orang, tergantung nanti bidang yang akan kita usung seperti apa. Tapi yang jelas mapping lokasi ini menjadi concern utama yang nantinya akan saya usung ketika nanti saya terpilih gitu ya Mas Syafrudi ya. Jadi mungkin wakil planningnya sudah ada, siapa wakil yang nantinya akan opsi-opsinya ya, opsi-opsinya sudah ada. Berapa wakilnya masih coba kita mapping ya. Tapi yang jelas tupoksi tugas siapa yang dari jauh, siapa yang ada di wilayah Jawa Tengah, itu nanti akan kita bagi baik dari tim yang sekarang sudah ada ataupun nanti yang akan ada tambahan lagi dari posisi ya. Tapi yang jelas kita nanti akan koordinator misalnya dari Jabodetabek, itu kan nanti bisa langsung dari saya ya yang mengakomodir untuk wilayah Jabodetabek. Kemudian di Jawa Tengah nanti akan ada wakil gitu ya yang stay di Jawa Tengah, kemudian nanti bisa menghandle masalah komunikasi baik nanti misalnya rapat hybrid atau rapat online atau offline yang per region gitu ya, nanti bisa melalui seperti itu gitu ya. Kemudian itu untuk garis koordinasi dan juga mapping SDM database itu sebenarnya kita udah dapat ya Mas. Terakhir kita dapat 2.000 anggota ya. Masih dipegang Mbak Siwi sama di emailnya Mas Abi. Nanti mungkin bisa kita follow up ya. Karena waktu ini saya nyalon jadi database gak saya pegang ya biar bisa adil lah ya. Jadi masih di Mbak Siwi sama di Mas Abi, kemarin kita bantu untuk pengajuan suratnya udah di ACC sama Pak Andin sama Mbak Nurmala segala macam. Nanti bisa kita kelola ke depan datanya nanti seperti apa. Harapannya sih dari berbagai, kita kan ada 3 grup ya di Jateng ya. Ada 3 grup, itu bisa lebih terjangkau lagi mekanisme yang data yang ada, dan saya yakin pasti banyak gitu ya kalau di Jawa Tengah. Tapi saat ini belum bisa kita capture secara keseluruhan aja. Tuh, jadi pertama adalah database dulu kita benerin, kemudian kita rangkul sebanyak mungkin dalam satu wadah, kemudian baru nanti kita bonding internal segala macam, biar nanti lebih saling mengenal, saling kompak ke depannya. Kemudian untuk strategi pendanaan, saya sepakat juga untuk kolaborasi ya dengan berbagai pihak. Karena kita kemarin juga isunya adalah jadi dana yang kita alokasikan itu ya mungkin kalau misalnya dari bisnis kemarin yang kita jalankan usaha mungkin ada ya keuntungan tuh ada ya yang kemarin kita sempat manfaatkan untuk program santunan segala macam ya, itu sebenarnya salah satu sumbangsi juga untuk MG Jateng. Tapi kolaborasi dengan berbagai pihak yang kayak misalnya punya dana CSR, kemudian kerjasama Pemda dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi salah satu opsi ya. Tapi kita akan coba nanti kumpulkan teman-teman yang expert ya di bidang pendanaan, di bidang cari dana segala macam, yang nanti akan kolaborasi bisa memaksimalkan SDM kita gitu ya untuk menjalankan program. Oke. Mungkin itu dulu Mas. Ya, karena keterbatasan waktu ya Mas, ada 2 pertanyaan lagi, semoga bisa terjawab. Pertama ini Mas, ini juga hal yang menjadi pertanyaan untuk diri saya sendiri. Jika tidak menjadi ketua Mas, apakah mau ngilang begitu aja, apakah akan tetap di Jawa Tengah, di MG Jateng? Oke, terima kasih Mas Rabudi. Ini yang sudah saya pikirkan matang-matang juga. Saya akan melihat nih, karena saya tipikal orang ketika di awal sudah komitmen itu pantang buat menyerah gitu ya di akhir ya.
Jadi berapapun kayak tadi ya, berapapun orang, ya ketika kita udah di dalam, ya kita selesai dengan apapun yang semaksimal yang bisa kita jalankan. Tapi kembali di awal, makanya ketika di awal saya harus lihat dulu nih, ke depan nanti akan berjalan seperti apa, peran, tanggung jawab dan segala macam, dan nanti akan kita sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Apakah memungkinkan kita untuk turut serta atau mungkin berkontribusi dari tempat yang lain. Misalnya di luar AFG, kan banyak program juga yang bisa kita kontribusikan ya. Nah itu nanti akan kita lihat dulu. Tapi yang jelas kita tetap akan berkontribusi baik itu di dalam maupun di luar kepengurusan. Oke. Terakhir mungkin karena waktunya, bagaimana ini Mas? Kan kita berdua dari hal yang berbeda, dari background yang berbeda ya. Saya kerja di akademisi, Mas Adi di profesi gitu. Nah, bagaimana apa ya? Saya belum kebayang aja sih, karena kalau saya dosen ya kayak saya membayangkan nantinya akan seperti apa. Tapi kalau dari Mas Ardi ya sebagai orang yang kerja di profesi dalam menjalankan organisasi itu nanti bagaimana nih Mas? Jika nanti kalau tadi seandainya tidak terpilih, kalau yang sekarang jika nanti terpilih. Oke, kita pasti punya banyak elemen di dalam tim kita ya Mas ya. Kebetulan saya mungkin yang dari perusahaan ya. Bahkan yang lain-lain juga biasanya ketua dari dosen ya. Kalau kita lihat dari Mbak Raini, Mas Pundra, sama Mas Abi ya, backgroundnya memang dosen semua, di mana challenge utamanya mereka adalah ketika mereka ingin melanjutkan S3 gitu ya. Makanya kepengurusan itu biasanya kayak ada masalah gitu. Dari zamannya Mas Pundra yang kemarin cerita sampai di zamannya Mas Abi. Tapi semoga itu nggak akan jadi kendala ya. Baik itu yang nantinya sebagai profesi dosen ataupun dari kalangan perusahaan gitu ya. Tapi di sini itu sebenarnya bukan jadi masalah ya. Masalah utama profesi untuk siapa nanti yang akan memimpin gitu ya Mas ya. Baik itu dari kalangan profesional, perusahaan ataupun di akademisi. Yang jelas adalah di mana komitmen itu sudah diletakkan, saya yakin itu pasti akan menjadi sebuah motivasi ya untuk nantinya bisa menjalankan kepengurusan sampai akhir dengan hasil yang semaksimal mungkin yang sudah direncanakan untuk kedepannya. Dan yang jelas mungkin kalau misalnya kayak waktu kerja saya ini kan Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu libur ya, Sabtu Minggu libur, di mana kita kalau misalnya kayak misalnya memplanningkan untuk mengadakan bonding gitu ya, misalnya nanti di suatu waktu 1 tahun sekali kita akan mengadakan misalnya di Semarang gitu ya. Nanti kita akan coba jauh-jauh hari udah menginformasikan kita pengen kumpul-kumpul nih, ayo kita kumpul. Nanti jauh-jauh hari kita alokasikan waktu gitu ya, di mana semua orang sebanyak mungkin bisa terlibat, baik itu mungkin di hari Sabtu atau di hari Minggunya gitu sih. Lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan waktunya masing-masing, kesibukan masing-masing. Yang jelas setiap orang tidak akan bisa selalu hadir dalam setiap rapat, setiap event, tapi yang jelas kami akan tekankan agar dia tidak menghilang gitu ya. Misalnya hari ini nggak hadir, tapi tetap komunikasi, tetap izin dan lain sebagainya. Nah, ke depan bisa lebih lebih mungkin nggak selalu hadir gitu ya. Jadi kadang hadir, kadang enggak. Jadi nggak masalah selama dia nggak menghilang gitu begitu aja. Oke. Mas Darsono apakah masih ada waktu atau Masih hampir gimana? ada 2 menit. Oh, 2 menit ya. Ya, mungkin coba saya klarifikasi aja ya. Mungkin masalah dosen adalah ketika dia lanjut S3 gitu ya. Tapi saya tidak yakin bahwa S3 itu maksudnya harusnya ya seorang leader, seorang kepemimpinan itu ya dengan skema worst case gitu ya, dengan case yang terburuk pun masih bisa jalan sih gitu. Terus berbeda itu Mas ketika karakteristik atau lingkungan dosen swasta dan dosen negeri ya. Mungkin kalau di negeri saya juga pernah mau daftar ke sana, itu ada tuntutan memang dalam beberapa tahun harus S3. Tapi berbeda dengan di swasta ya. Mungkin swasta pun beda-beda ya. Swasta pun beda-beda. Itu yang bisa saya klarifikasi sih. Karena udah 2 menit ya udah aja sih. Kayaknya udah nggak cukup deh. Ya, makasih Mas Darsono dan Mas Ardi atas jawabannya.
Oke, terima Mas. kasih. Oh, ini nggak kerasa ya? Kerasa nggak ini? Kita sudah cukup melalui sesi-sesi. 1, 2, 3, 4. Kita sekarang berada di sesi keempat, sesi Q&A. Kami persilakan kepada audiens yang ada di sini, baik panelis yang sudah memberikan pertanyaan, panitia, maupun para DPT bisa mengajukan pertanyaan kepada para kandidat di sini. Kandidat urut 1 ada Mas Ardi, kemudian kandidat nomor urut 2 ada Mas Syafrudi. Bisa diberikan pertanyaan bagi audiens. Semoga. Sepertinya belum ada. Kalau belum ada pertanyaan, akan saya bacakan pertanyaan yang sudah mampir ke panitia. Ada Pertanyaan satu, Mas. pertamanya. Oh, Mas ada satu. Darsono. Oh, sorry, sorry, sorry. Oke, silakan Mbak Meilani. Oke, terima kasih Mas Darsono untuk waktunya. Iya. Di sini saya mohon izin mengajukan pertanyaan untuk Mas Rudi ya. Mohon izin juga nih Mas Darsono, saya close cam. Merujuk tadi saya sempat tersentil atas pertanyaan dari Mbak Ainanda ya terhadap Mas Rudi terkait dengan penyusunan program unggulan itu kan didasarkan pada keilmuan Mas Rudi. Sedangkan award di LPDP itu kan terdiri dari anggota dengan keilmuan yang sangat bervariasi gitu. Kemudian gimana strategi yang nanti akan Mas Rudi gunakan agar dapat mewadahi award dan bahkan mungkin pengurus dengan keilmuan yang berbeda-beda ini, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Melani, menarik sekali. Saya juga sadar tentu saja untuk hal itu. Tapi tadi maksud saya adalah bukan berarti saya mengsegmentasi em, yang bisa menjalankan program hanya keilmuan saya, itu enggak. Maksudnya dalam menyusun program, menyusunnya itu selain dengan pertimbangan yang jauh, itu saya juga karena keilmuan saya di situ, dan karena keilmuan saya di situ, saya tahu bagaimana hal-hal teknis di balik itu gitu. Maksudnya seperti itu ya, bukan nantinya kita mau segmented keilmuan. Tapi dengan apa namanya kajian yang sudah kami lakukan ya, pasti saya yakin nih, isu tentang teknologi, edukasi, pendidikan ya, dan wirausaha itu menjadi isu kita bersama gitu, menjadi isu kita bersama, bukan hanya di keilmuan itu tadi. Dan atas dasar itu semuanya bisa berkontribusi ya, mungkin di kesehatan ya oke, di keilmuan eksak ya oke, di yang keilmuan bidang sosial humaniora ya oke gitu. Mereka atau nanti kita punya peran masing-masing yang bisa kita tuangkan secara bareng-bareng di program-program unggulan yang tadi saya usung, yang akan rencana saya usung itu Mbak Mei. Ada feedback nggak? Oke Mas, jadi meskipun berbeda keilmuan nanti bisa saja ya Mas ya, misal kolaborasi terkait pendidikan itu tidak hanya berbicara teknologi tapi pendidikan dari segi keilmuan yang lain, begitu ya Mas Rudi ya? Betul, tadi juga saya sudah menekankan kan, maksudnya di pendidikan misalkan kita menyelenggarakan seminar tentang topik-topik yang menarik, tentang topik-topik yang relevan, tentang topik-topik yang sedang menjadi concern di lingkungan sekitar kita, misalkan tentang mental health tadi ya, tentang feminisme misalkan. Nah, itu kan membuka sangat banyak cabang kolaborasi antar keilmuan ya, itu tadi. Oke, Mas Darsono boleh satu pertanyaan lagi ya Mas ya? Oke, masih dengan Mas Rudi ya pertanyaannya, karena tadi itu sempat menyinggung ada kegiatan yang berkaitan dengan mungkin modelnya nanti akan dilaksanakan dalam bentuk workshop maupun juga seminar. Gimana ya Mas ya cara menarik intensi masyarakat gitu, baik alumni, awardi maupun non LPDP agar bisa menghadiri seminar dan workshop. Karena jujur saja sudah workshop dan juga seminar itu kan sudah sangat sering dilakukan dan sepertinya masyarakat juga sudah mulai bosan dengan kegiatan online begitu. Oke, ya betul Mbak. Sekarang ya kita tidak bisa menarik perhatian attendee ya atau calon peserta workshop itu dengan hanya gratis aja ya. Sekarang sudah bukan zamannya seperti itu, dan online pun juga bukan suatu satu-satunya kita juga menarik peserta juga.
strategi saya yang bisa saya berikan adalah gini, Mbak. Dengan mengajak insan-insan yang sangat well known gitu ya, yang sangat di apa namanya, yang benar-benar punya apa namanya ya, famous gitu loh. Misalkan kita kan punya link, misalkan di bidang digital marketing, kita ngajak siapa expert yang memang fokus ke situ gitu. Pertama kita memfokuskan topik apa yang akan kita bahas. Kedua, siapa yang akan hadir, dan itu potensi-potensi itu uh, isu yang sedang berkembang. Kemudian siapa yang ngisi itu menjadi apa menarik perhatian. Juga kita juga bisa langsung ke segmen-segmen ke mana kita akan sasarin, misalkan buat anggota kelurahan atau mahasiswa apa, jurusan apa, itu juga bisa. Jadi dengan strategi tadi PPA yang saya sebutkan itu memang tidak hanya dari kuantitas saja, tetapi bagaimana distribusi informasi itu bisa mencapai ke MG, ke Jawa Tengah ya. Dan itu bisa kita atur di situ. Misalkan khusus untuk Semarang ya, kita target buat mahasiswa membahas apa gitu. Banyak sih yang bisa kita lakukan untuk itu, tapi memang ini akan sangat challenging sekali ya. Saya juga berpengalaman, maksudnya apa ya, mempunyai sedikit pengalaman untuk menjalankan webinar gitu ya. Ternyata gratis pun juga tidak cukup untuk menarik itu sih. Mereka si peserta itu harus benar-benar mendapatkan benefit ketika apa yang akan mereka dapatkan ketika ikut workshop atau program ini nanti. Oke, Terima kasih. terima Ya. kasih Mas Rudi atas pertanyaannya. Kemudian untuk Mas Ardi, karena di Mata Garuda Jawa Tengah itu kan ada juga kelurahan gitu. Kira-kira nanti kolaborasi apa yang akan dilakukan antara Mata Garuda dengan kelurahan LPDP yang mungkin secara sumber daya manusia mereka lebih banyak bisa berkontribusi manusianya gitu dibandingkan dengan pengurus di Mata Garuda Jawa Tengah. Itu aja Mas Adi. Oke, terima kasih Mbak Mei atas pertanyaannya. Mungkin ini apa ya, nggak bisa kita fixan ya atau finalisasi karena saya yakin tiap kepengurusan, tiap lurah itu punya beberapa program masing-masing ya di tiap tahunannya ya. Waktu itu kita ingat banget di 2022 kita gandeng pertama kali kayak program sosialisasi itu dengan LPDP Semarang waktu zamannya Mas TV ya, sebelum Mas Fadil. Nah, tahun pertama karena waktu itu yang lurah UNS itu Mas Dimas belum bisa kita ajak kolaborasi. Nah, ini tahun yang ketiga ini 2023 ya baru bisa gandeng di LPDP UNS. Nah, harapannya sih nanti baik di kepengurusan saya atau Mas Afrudi ke depan kalau misalnya kayak program mentoring sosialisasi itu masih bisa dilanjutkan, nanti bisa sinergi juga dengan teman-teman yang ada di Unsur untuk nanti bisa melibatkan semua elemen di kelurahan. Kemudian kalau misalnya kita lihat itu kan di kelurahan biasanya memfasilitasi juga teman-teman ongoing ya. Jadi mungkin nanti bisa juga kita bisa jalan bareng gitu ya. Program-program kayak misalnya bagaimana bisa tembus jurnal gitu ya, Scopus misalnya ya, Q1 atau Q2 dan lain sebagainya. Mungkin di kami SDM dari dosen itu cukup banyak ya, tinggal nanti kita mapping. Biasanya kan mereka sudah banyak berpengalaman ya terkait jurnal semacam itu. Nanti juga bisa kita ajarkan kolaborasi seperti itu. Kemudian program-program semacam pengabdian masyarakat itu juga nantinya bisa kita kolaborasikan juga, di mana pasti unsur pengabdian itu tidak hanya di MG Jateng, tapi di kelurahan juga pasti ada. Kayak misalnya nanti akan ada ini yang tidak kita inginkan ya. Kalau misalnya nanti ada kayak misalnya musibah, bencana alam segala macam di Jawa Tengah gitu ya, kita bisa bersinergi juga untuk nantinya mungkin open donasi dan lain sebagainya juga. Tapi nanti akan disesuaikan juga dengan di awal tahun nih program-program kelurahan apa yang nantinya diusung di awal kepengurusan nanti 1 tahun berjalan dengan MG Jateng gitu ya. Nanti bisa saling sosialisasi terlebih dahulu, nanti baru
kita bisa mapping apa saja yang cocok dan bisa di kolaborasikan satu sama lain. Mungkin itu Mbak Mei. Terima kasih. Oke, matur suwun Mas Ardi atas jawabannya. Matur suwun Mas Darsono sudah dikasih kesempatan untuk bertanya kepada calon Ketua Mata Garuda Jawa Tengah. Ada feedback mungkin? Mbak Mei? Halo? Tidak ada? Oke, mungkin audiens yang lain, silahkan yang ingin bertanya kepada para calon ketua kita. Adakah? Izin Pak Darsono selaku moderator. Silahkan. Iya, mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan saya Anis, saya baru bergabung tahun ini, baru diterima di tahap 1 kemarin. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan sederhana dan singkat dari setiap calon. Sebenarnya apa sih konsep MG, khususnya Jateng itu sendiri, kepada gimana cara Anda menjelaskan secara singkat dan mengena gitu kepada person seperti saya yang baru bergabung seperti ini. Terima kasih. Silakan. Bu Anis, mau siapa dulu yang jawab? Mas Ardi atau Mas Rudi? Ya, bagaimana saya menjelaskan MG Jateng ya? Gini, Mbak Anis, MG Jateng itu adalah sebuah wadah, simpelnya, awardee yang berdomisili di Jawa Tengah atau yang studinya di Jawa Tengah. Simpel kan? Oke, terima kasih. Mas Ardi, bagaimana jawabannya? Oke, terima kasih Mbak Anis atas pertanyaannya ya. MG itu seperti apa? Mbak Anis sudah PK tentunya. Iya, sudah. Nah, biasanya di PK kan ada sesi pengenalan Mata Garuda ya. Mungkin Mata Garuda Pusat bener ya. Mungkin karena daripada kan kayaknya saya nggak dapet deh kemarin, Mas. Oh, nggak dapat. Nggak ada item itu mungkin. Siap. Jadi kalau beberapa PK yang kemarin baru diselenggarakan ya mungkin beberapa episode terakhir itu kan biasanya ada pengenalan Mata Garuda ya. Biasanya kita di MGT juga dilibatkan untuk menjadi apa namanya salah satu narasumber gitu ya. Jadi sebenarnya Mata Garuda itu adalah wadah bagi para alumni gitu ya. Tapi tidak hanya alumni tapi semua awardee ya, Pak. Semua awardee ongoing gitu ya. Ongoing maupun alumni kita bisa mapping sama-sama ya. Kalau ini berdasarkan pengamatan saya ya, kita kan ada dua ya, ada Mata Garuda, ada kelurahan ya. Kelurahan di mana dibentuk untuk bisa melancarkan studi kita di kampus masing-masing ya. Misalnya di kampus saya dulu di UI, bagaimana kuliah di UI itu bisa terfasilitasi semuanya yang berkaitan sama LPDP ya. Makanya ada istilah advokasi segala macam yang berhubungan sama LPDP di universitas. Nah, kemudian Mata Garuda ini lebih ke bagaimana dia itu asalnya dari mana, per daerah, per wilayah gitu ya. Karena ada wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan sebagainya. Di mana itu tidak hanya berdasarkan KTP ya, tapi ketika saya misalnya Jateng, saya pindah di Jawa Timur, kemudian saya ingin berkontribusi dengan teman-teman Jawa Timur, ya nanti saya bisa bergabung nih di Mata Garuda Jawa Timur. Nah, saat ini yang masih jadi kendala adalah kita nggak bisa tracking nih, apakah teman-teman itu berkontribusinya di Jawa Timur atau di Jateng, karena nggak ada sistem ini. Jadi kita mau daftar di berbagai banyak anggota daerah tuh bisa kalau sistemnya saat ini ya, karena kita nggak ada data sistem yang bisa kita masukkan, kita keluarkan, itu nggak ada saat ini, belum ada ya, belum diakomodir oleh MG pusat itu. Itu sih Mbak Anis. Ya, terima kasih. Makasih Pak Darsono. Ada feedback, Mbak? Mungkin? Saya cerna dulu. Saya menyimak dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anis pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan luar biasa ya dari teman-teman semua, dari audiens. Yang saya tangkap, bisa dikoreksi kalau saya keliru,
isu yang dipertanyakan sejauh ini adalah isu tentang kolaborasi dan kontribusi. Bagaimana nanti harapannya adalah kita bisa berkolaborasi bersama, bersinergi bersama, berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan, gitu ya, kayak kata-kata yang ada di Mars kita, Mars LPDP. Dan kemudian bagaimana nanti bisa mengembangkan potensi sehingga para anggota dari Mata Garuda bisa saling berkontribusi bersama. Ya, itu tadi sudah berada di ujung sesi 4 sekarang. Sekarang kita lanjut ke closing statement dari para kandidat. Silahkan kandidat pertama, Mas Ardi, untuk memberikan closing statement dari sekarang. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Darsono atas kesempatannya. Terima kasih juga pada rekan-rekan semuanya ya, para lurah, Mbak Nanda, Mas Fadil, dan juga Mbak Fanda ya. Dan juga teman-teman panitia yang sampai hari ini masih berkontribusi untuk menyelenggarakan pemilu ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi semua ya dalam pemilu ya, intinya keseluruhan pemilu MG Jateng 4.0 ya. Kami sangat berharap ke depan MG Jateng 4.0 bisa lebih baik lagi dari kepengurusan-kepengurusan sebelumnya, baik itu di 1.0, 2 dan juga 3. Kita berarti masih belum lama-lama banget ya, masih dalam taraf berkembang. Makanya kita sangat butuh bantuan dan support dari teman-teman semuanya, bagaimana menjadikan MG Jateng ini bisa lebih bermanfaat, lebih bisa memfasilitasi semua keperluan dan juga kebutuhan para teman-teman yang saat ini berasal maupun berdomisili di Jawa Tengah ya. Kami mohon bantuannya, supportnya, baik di dalam kepengurusan maupun di luar kepengurusan nantinya, baik itu nanti di kepengurusan saya maupun di Mas Syafrudi. Mungkin itu saja Mas Darsono closing statement-nya. Jangan sungkan apapun, jika ada masukan, teguran, kritik, saran, dan lain sebagainya, silakan bisa disampaikan. Jika ke satu orang tidak berhasil, silakan bisa disampaikan di orang yang lain ya. 3 tingkatan lebih bagus. Terima kasih Mas. Siap. Ya, terima kasih Mas Rudi. Silakan Mas Syafrudi, maksimal 5 menit dari sekarang. Monggo. Ya, tadi Mas Ardi sudah berterima kasih ke banyak pihak ya. Saya tidak akan mengulangi, tapi saya akan mencoba berterima kasih kepada Mas Ardi yang sudah berinisiatif untuk melanjutkan MG Jateng ya. Waktu itu kita diskusi tentang bagaimana nasib, bukan nasib, tentang bagaimana masa depan MG Jateng ke depan. Saya masih ingat apa yang menjadi pembicaraan waktu itu, dan qadarullah itu secara takdir ya kita jadinya mencalonkan diri itu. Oke, adapun yang menjadi closing saya adalah semoga pundak kami berdua, saya Mas Ardi, cukup kuat untuk mengemban mengemban amanah yang sangat luar biasa ya, para organisasi bagi alumni dan awardee LPDP di wilayah Jawa Tengah. Semoga apa yang menjadi program kerja kita, apa yang menjadi visi misi, kemudian KPI atau target yang menjadi yang kita usulkan ini bisa tercapai, dan kami baik saya maupun Mas Ardi juga memohonkan dukungan buat teman-teman semuanya ya, baik entah siapa nanti yang terpilih, saya ataupun Mas Ardi. Kita kita bukan Superman ya, tapi kita butuh super team. Artinya kita butuh peran teman-teman Mas Mbak semuanya untuk kita bareng-bareng sama-sama memajukan Mata Garuda Jawa Tengah ini. Adapun kami hanya sebagai korban untuk maju di paling depan gitu. Jadi tetap key-nya adalah teman-teman semuanya, yaitu super team. Jadi kami mohon dukungan, doa, dan harapan. Kita sama-sama berharap untuk Mata Garuda Jawa Tengah, khususnya umumnya adalah MG Jateng, lebih umum lagi adalah awardee dan alumni LPDP, lebih umum lagi adalah masyarakat Indonesia untuk mengarah yang lebih baik. Itu sih. Jadi ya semoga saya dan Mas Ardi cukup kuat untuk ini ya Mas. Oke, terima kasih Mas Darsono, sudah cukup. Oke, terima kasih. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan titipan, Mas. Nanti kami akan teruskan ke dengan kedua biar bisa dijawab.
dan diteruskan ke grup gitu ya. Sebelum diakhiri, mungkin ada sosialisasi dari tim pemilu pada tim, silakan. Oke, terima kasih Mas Darsono. Saya wakili dari tim pemilu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk para panelis, kemudian juga teman-teman semua dari DPT yang sudah berkenan meluangkan waktu. Kemudian juga terima kasih juga terkhusus untuk para calon ketua. Semoga nanti dimaksimalkan ya Mas Ardi dan juga Mas Rudi untuk kampanyenya. Kita batasin sampai nanti jam 23.59. Jadi nanti bisa silakan nanti chat lewat grup atau nanti mau kirim file, monggo aja. Kemudian untuk teman-teman, saya ingatkan untuk pemilu akan kita laksanakan tanggal 16 sampai tanggal 20. Jadi untuk besok sesinya ini istilahnya tuh masa tenang. Jadi nanti nggak ada kampanye, nggak ada ini ya istilahnya, nggak ada teror dari saya ya, yang suka ngirimin chat-chat kayak gitu. Nanti masa tenang itu 1 hari, tapi nanti di hari Senin sampai tanggal 20 akan kita laksanakan pemilunya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Belanja ke pasar, beli kuali, ditunggu partisipasinya dalam pemilu nanti. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pantun. Saya juga punya pantun, Mbak. Burung dara, burung cendrawasih. Boleh. Bisa dicari di Maluku hingga Papua. Jangan lupa ikut berpartisipasi dalam pemilu MG Jawa Tengah. Ya. Cakep. Oke, demikian ya. Ada Terima kasih jago teman-teman. pantun ya di sini ya. Iya, iya. Mungkin akan ada divisi pantun nanti ya. Kita bersama dulu Mbak Siwi mungkin. Iya, silakan. boleh. Mbak Aldila mau dibantu ya. Bisa Oke. open cam dulu untuk kita capture ya. Masih Oke, mungkin Mbak Ais belum on cam nih, Mas Opin, Mbak Oci, ya, Mbak Mei. Juga. Udah belum ini? Mbak Dila udah siap kok? Hitung ya. 3, 2, 1, 2, 3. Oke, udah Mas. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah meluangkan waktunya. Semangat pada Mas Ardi dan Mas Rudi. Semoga menjadi pemimpin yang amanah nanti, siapapun yang terpilih. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Mari. Jangan lupa, kampanye masih ada sampai nanti pukul 5.09. Besok masa tenang, tapi kalau ngopi-ngopi bareng juga it's okay ya. Pemilu tanggal 16 sampai tanggal 20, jangan lupa